Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memperhatikan aktivitas yang ada di gudang, yaitu put pengeluaran dan juga analisis pergerakan barang yang ada pada konveyor. Jadi saksikan aktivitas pertama dulu, yaitu put. Pertama, ambil barang sesuai yang ada di put list, yaitu ada LCD Asus dan juga monitor Axion. Jadi saya akan pindahkan sesuai baris gudang yang ada pada di put list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dan kali ini kita sudah masuk ke aktivitas kedua, yaitu pengeluaran barang, dan saya di sini akan memperagakan pengeluaran barang. Hal yang pertama kita lihat dari hand palletnya. Ini pastikan hand pallet pada titik tengah atau netral, karena kita akan mengangkut hand pallet untuk mengambil barang. Setelah kita menarik palet dari tempat palet dan hand palet sudah dekat dengan barang, mari kita ambil barangnya terlebih dahulu. Jadi setelah barang diangkat, kita pindahkan ke mesin wrapping. Oke, jadi di sini sesuai dengan studi kasus, ya di sini ada 5 barang dan barang yang di wrapping adalah Panasonic kipas ini. Ayo kita wrapping bersama-sama. Ayo. Oke, jadi setelah barang diangkut, saya dan Agus akan wrapping sebuah kipas Panasonic ini. Oke, jadi setelah alat ini, kita gunting bagian plastiknya. Bisa kalau kok auto. Setelah dibungkus dengan rapi, kita angkat box ini ke dalam hand pallet.
Stop ya, stop ya. Stop. Ya. Oke, setelah barang sudah tiba di loading area, kita pindahkan dari pallet ini ke dalam pallet di loading area. Halo semua, di sini kami bertiga akan memperagakan proses ketiga, yaitu proses perpindahan barang pada konveyor untuk perhitungan aliran barang pada konveyor. Stop good. Mulai lagi. Mari kita lagi ya. Rijal mana? Sarung tangan gue di mana? Kan di situ, di meja kocok. Ih, salah, tangan kanan semua. Oh iya Jal. Itu Jal. Stop. Jal. Itu sakit banget cok. Cek tuh dari ujung ke ujung. Dari satu barang ini semuanya berapa? Dari dua barang ini. Stop good.
Baik, di sini kita akan mencari catat variabel-variabel dari kedua barang, yaitu LCD monitor Asus VS197 dan display monitor ASIO 22, yaitu masing-masing berat objeknya, yaitu LCD monitor Asus VS197 berat objeknya 4 kg dan display monitor ASIO 22 berat objeknya 11 kg. H awalnya itu sudah diketahui, yaitu 52, dan untuk produk display monitor ASIO 22 sama 52, dan untuk V awalnya 6 untuk kedua produk, dan untuk H tujuannya itu masing-masing 30, dan untuk tujuan LCD monitor Asus VS197 90, dan untuk display monitor ASIO 22 yaitu 145. Itu sekarang kita akan mencari jarak vertikal, yaitu dengan rumus V tujuan yaitu 90 dikurang V awal yaitu 6, maka hasilnya 84. Dan untuk mencari vertikal display monitor ASIO 22 kita gunakan rumus yang sama, V tujuan dikurang V awal yaitu 145 dikurang 6, hasilnya 139. Dan untuk sudut asimetris awal sama tujuan kedua produk tersebut yaitu masing-masing 45. Dan untuk mencari frekuensi lift min-nya itu kita gunakan rumus 7 dikali 60. 60-nya 60 dibagi 90, yaitu 7-nya yaitu dari 7 detik dalam pengambilan barang. Dan untuk menghitung durasi yaitu 7 dibagi 90, maka hasilnya akan dapat 0,078. Dan untuk rumus kedua produk tersebut untuk mencari durasi jam itu sama. Dan untuk jenis kopling kedua produk tersebut adalah awal sama tujuannya itu good. Kemudian untuk mencari RWL, LCD monitor Asus VS197 LC awal sama tujuannya itu masing-masing 23. Dan untuk mencari HM, 25 dibagi H awal yaitu 52, maka akan dapat hasil 0,4808. Dan untuk mencari HM tujuan, kita gunakan rumus 25 dibagi H tujuan yaitu 30, maka hasilnya 0,833. Dan untuk mencari VM, kita gunakan rumus 1 dikurang 0,003 dikali V awalnya itu 6 dikurang 75. Dan untuk mencari VM tujuan sama seperti rumus yang tadi, kita gunakan 1 dikurang 0,003 dikali V awal 6 dikurang V tujuan 90, maka hasilnya 1,252. Dan untuk mencari DM, kita gunakan rumus 0,82 ditambah 4,5 dibagi jarak vertikalnya itu 84 untuk produk LCD monitor Asus VS197. Dan untuk tujuannya gunakan rumus 0,82 ditambah 4,5 dibagi jarak vertikal yang sama yaitu 84. Dan untuk mencari AM, kita gunakan rumus 1 dikurang 0,0032 dikali sudut awalnya itu sama dengan 45, maka hasil AM awalan yaitu 0,856. Dan untuk mencari AM tujuan, kita gunakan rumus yang sama, 1 dikurang 0,0032 dikali sudut asimetris tujuan yaitu 45. Dan untuk mencari FM yaitu 0,72 dari tabel frekuensi multiplier, karena V awal sama V akhir lebih kecil dari 75, maka FM awalan sama tujuan untuk LCD monitor Asus VS197 adalah 0,72. Dan untuk mencari total awalan sama tujuan yaitu kita tinggal sum dari LC sampai cm. Baik, di sini kita akan mencari RWL dari display monitor ASIO 22 awalan sama tujuan. Untuk LC-nya sudah diketahui 23 masing-masing. Dan untuk mencari rumus HM adalah kita gunakan 25 dibagi H awal yaitu 52. Dan untuk mencari HM tujuan juga menggunakan rumus yang sama, tetapi hanya yaitu dari H tujuan. Untuk mencari VM kita gunakan rumus 1 dikurang 0,03 dikali V awal yaitu 6 dikurang 75, maka hasilnya 1,207. Dan untuk mencari VM tujuan kita gunakan rumus 1 dikurang 0,03 dikali V tujuan yaitu 145 dikurang 75, maka hasilnya 0,79.
Dan untuk mencari DM kita gunakan rumus 0,82 ditambah 4,5 dikali D jarak vertikal yaitu 139. Dan untuk menghitung DM tujuan juga menggunakan rumus yang sama yaitu 0,82 ditambah 4,5 dibagi jarak vertikal yaitu 139. Dan untuk mencari AM kita gunakan rumus 1 dikurang 0,032 dikali sudut awal asimetris yaitu 45. Dan untuk mencari AM tujuan yaitu 1 dikurang 0,032 dikali sudut simetris tujuan yaitu 45. Itu hasilnya adalah sama dari AM awalan sama tujuan yaitu 0,856. Dan untuk mencari FM yaitu 0,72 dari tabel frekuensi multiplier, karena V awal sama V akhir lebih kecil dari 75 maka FM awal sama tujuan yaitu 0,72. Dan untuk mencari total kita gunakan rumus sum dari LC sampai dengan CM. Dan untuk total tujuan juga menggunakan rumus yang sama, sum mulai dari LC sampai dengan cm. Dan untuk yang ketiga adalah langkah ketiga adalah menghitung lifting index LCD monitor Asus VS197, yaitu kita akan mencari lifting index awalan yaitu menggunakan rumus berat objek dibagi total awalan RWL, itu hasilnya adalah 0,1422. Dan untuk mencari lifting index tujuan kita gunakan rumus berat objek 4 kg dibagi perhitungan total RWL tujuan yaitu 28,5349, maka hasilnya adalah 0,1402. Dan untuk mencari display monitor ASIO 22 kita gunakan rumus yang sama yaitu berat objek yaitu 11 kg dibagi total awalan dari RWL yaitu 28,1161, hasilnya adalah 0,3912. Dan untuk mencari tujuan lifting index tujuan yaitu menggunakan rumus yang sama tetapi yaitu berat objek yaitu 11 kg, tetapi di sini adalah total RWL tujuan yaitu 28,0517, hasilnya adalah 0,3921. Jadi kesimpulan dari lifting index adalah karena LI monitor Asus VS197 dan display monitor ASIO 22 kurang dari 1, maka dapat dipindahkan dengan manual material handling. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang aktivitas 3, lebih tepatnya pada analisis perhitungan aliran barang pada konveyor. Untuk panjang lintasan konveyor atau LD sudah diketahui bahwa sepanjang 1,47 meter. Untuk durasi waktu loadingnya itu didapat dari barang dimasukkan ke dalam kotak barang hingga barang dimasukkan ke dalam kardus hingga kardus tersebut diletakkan pada konveyor, itu memakan waktu sebanyak 31,9 detik dan ada 3 barang serta 90 menit dari ketentuan soal, hingga durasi waktu loadingnya atau TL dapat ditentukan sebesar 0,1181 menit. Untuk durasi perpindahan boxnya itu dari barang dimasukkan ke dalam kardus barang dibagi dengan 90 menit dari ketentuan soal, hingga TD nya dapat diketahui 0,3040 menit. Untuk VC nya itu didapat dari LD dibagi TD hingga hasilnya 4,8 menit. Untuk tingkat aliran barang per menit dan per jam sesuai kondisi aktual itu didapat dari 90 menit dibagi 2 kali 3. 2 itu dari 2 menit dari barang benar-benar selesai dari konveyor hingga diterima oleh picker. Dan 3 itu ada 3 barang sehingga didapatlah hasil 15 menit. Jadi bila dirubah ke jam itu dikali 60 menit hingga didapat 900 jam. Untuk SC nya
itu didapat dari jumlah box pada conveyor dalam satu waktu itu 3 dikali VC dibagi dengan tingkat aliran hingga didapatlah 0,96 meter. Jumlah box pada conveyor dalam satu waktu itu 3 unit dan tingkat aliran barang per unit dan per menit dan per jam dengan rumus RF itu sama dengan hasil tingkat aliran sebanyak 15 menit dengan rumus 3 barang dikali SC dibagi dengan VC hingga didapatlah hasil sebagai berikut. Dengan alhasil, ketentuan dari perhitungan tersebut itu sudah benar. Selanjutnya yaitu setelah afternya, pada lintasan conveyor itu masih sama panjangnya dan durasi waktu loading yaitu berubah dari 31 detik itu berubah menjadi 32 detik,4 dengan dikali 3 barang dan dibagi 90 menit dari ketentuan soal hingga didapatlah 0,12 menit. Dan untuk durasi untuk perpindahan box atau TD nya itu didapat dari barang yang dibungkus ke dalam kardus barang dibagi dengan 90 menit dari ketentuan soal hingga didapatlah 0,33 menit. Untuk VC nya itu didapat seperti perhitungan tadi dari LD dibagi TD didapatlah hasil 4,4 menit. Tingkat aliran barang per menit dan per jam sesuai kondisi aktual sama saja 90 dibagi 1,53 itu barang sudah benar-benar selesai diterima dikali 3 barang hasilnya adalah 19,60 menit dengan dirubah durasi per jam menjadi 1176 jam. Lalu SC nya sendiri itu didapat dari jumlah box pada conveyor dalam satu waktu 3 unit dikali VC dibagi dengan SC dibagi dengan tingkat aliran yaitu 19,60 menit hingga didapatlah hasil 0,6813 meter. Dan hasil RF nya itu sama dengan hasil tingkat aliran dengan rumus 3 kali VC dibagi dengan SC. Dengan hasil tersebut sudah sesuai, maka perhitungan analisis pada conveyor itu sudah benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.